Setuju. Akan melakukan observasi lapangan di Pantai Kenjeran, Surabaya. Pantai Kenjeran dikenal sebagai salah satu ruang wisata dan aktivitas masyarakat pesisir di Surabaya. Setiap harinya, kawasan ini dikunjungi warga untuk rekreasi, mencari nafkah, hingga melakukan kegiatan edukasi lingkungan. Namun, di balik keindahannya, Pantai Kenjeran masih menyimpan permasalahan serius. Tumpukan sampah yang tidak kunjung tuntas, meskipun kegiatan bersih-bersih rutin sering dilakukan. Dari hasil wawancara singkat dengan warga dan pengelola sekitar, kami menemukan bahwa banyaknya sampah di Pantai Kenjeran bukan hanya karena kurangnya kesadaran pengunjung, tetapi juga karena arus laut yang selalu membawa sampah baru dari wilayah lain. Para narasumber menyebut bahwa meskipun kegiatan bersih-bersih dilakukan, sampah tetap kembali datang setiap hari, sehingga kondisi pantai sulit benar-benar bersih. Informasi ini membantu kami memahami bahwa masalah sampah di Kenjeran bersifat berlapis dan tidak hanya terjadi di garis pantainya saja. Sampah yang berserakan di bibir pantai bukan hanya berasal dari aktivitas wisata. Sebagian besar sampah justru terbawa arus laut dan sungai, sehingga setiap kali air pasang, material baru kembali datang. Nah, masalah ini menjadi semakin kompleks ketika kita memahami bahwa sampah bukan cuma berupa benda besar, tetapi juga partikel yang sangat kecil seperti mikroplastik. Ya, kenalkan nama Bapak Suratno, umur 65 tahun. Pekerjaan nelayan penyelam atau kerja jaring. Kalau sampah sini itu banyak sampah kiriman dari muara. Jadi kalau muara itu mengeluarkan air, hujan-hujanan gini banyak sampah. Tapi kalau nggak ada, kalau angin timur sampahnya nggak ke sini semua. Tapi kalau angin barat di sini bersih. Pernah di sini dibilangi sama orang Pemkot. Waktu sampah datang, orang Pemkot itu nggak tahu tiap harinya. Orang sini kumuh, buang sampah sembarangan. Saya diam karena sampah belum keluar. Barang besoknya hujan, sampah penuh di laut. Saya panggil orangnya, sini Pak, kamu kemarin bilang apa? Orang sini kumpuh, buang sampah sembarangan. Orang sampah sini nggak sebanyak ini. Ayo coba kerja bakti sekarang. Kalau selesai jangan minta bayar Pemkot, minta saya lah gitu. Saya tantang, kenapa? Saya malu Pak, dibilang kamunya kumuh, buang sampah sembarangan. Di sini sekarang apa ada kegiatan pembuangan sampah, tapi ada anak-anak sekolah membantu membersihkan. Saya sebagai wisata ya, kalau ada kerja bakti ya ikutin saya. Dorong dari belakang, karena apa? Kita yang punya rumah kok diam aja kan gak enak gitu loh. Sampahnya kalau punya warga itu ada yang ngambil Mbak, sudah ada diambil. Yang kiriman dari Muara Kali, itu kalau hujan deras itu, kalau yang pakai pompa ada sampahnya. Kalau yang dari luas-luas ke Pote, dari Wonokromo itu kan luas Mbak, langsung los. Itu di tempat pembuangan sampah itu Mbak, kecamatan itu ada penampungan itu, ada pengambilan. Itu kalau sekarang itu pampers sama plastik resek sama ejeng gondok. Kalau baju-baju itu ya biasanya ada buangan sedikit, orang-orang yang sudah meninggal itu dibuang itu di tengah kirim ke sini ya kadang itu. Kalau pemerintah sudah tiap anu itu ada, berarti kan kalau sudah ada kerja bakti itu dari jaga motor tambahin dibuang semua Mbak ya sudah. Kadang datang lagi kalau saya kan biasanya itu tiap hari Sabtu itu ada aja Mbak, bukannya tiap sebulan sekali, tiap hari Sabtu Minggu ada. Kalau boleh tahu daerah sini tuh yang paling numpuk sampahnya tuh di daerah mana? Ya di pinggir laut sini nih Mbak yang paling itu. Ya kan di sini kadang air kan sampai tinggi sampai pinggiran situ. Kerang yang udah kepakai itu kan tersusun rapi gitu. Itu tergabung. Dulu ada yang ngirim di pabrik. Berhubung yang ngirim sudah mati, dikirim sendiri rugi sama ongkos. Terus habis itu nggak ada yang ngirim, dibuang di sini, di depan sini. Kena gelombang, itu jalan sendiri ke sana. Jadi itu bukan ditaruh orang, jalan sendiri. Asal di sini. Berarti itu bukan kayak di... Enggak, bukan. Itu sebenarnya hitam-hitam, hari kena gelombang-gelombang, akhirnya putih. Secara ilmiah, mikroplastik didefinisikan sebagai partikel plastik berukuran kurang dari 5 mm. Namun, penelitian terbaru menunjukkan bahwa mikroplastik di pesisir Indonesia bisa berukuran jauh lebih kecil. Misalnya, penelitian Aziza et al. Pada tahun 2019 menemukan mikroplastik berukuran mulai dari 6 mikrometer pada sedimen Pantai Kartini di Jepara. Di Jawa Timur, penelitian Yona et al. Pada tahun 2023 menunjukkan bahwa sedimen pantai dapat mengandung hingga kurang lebih 100 partikel per kilogram dengan jenis yang paling dominan berupa fiber berwarna biru. Studi lain oleh Satyarthi et al. Pada tahun 2022 menegaskan bahwa mikroplastik di sedimen pesisir dapat berupa fiber, film, fragmen, hingga pelet, menunjukkan bahwa sumbernya sangat beragam. Penelitian di Situbondo oleh Yona et al. Tahun 2022 bahkan menemukan mikroplastik berukuran di bawah 300 mikrometer yang tersebar di seluruh garis pantai. Data-data tersebut memperlihatkan bahwa meskipun area pantai tampak bersih di permukaan, mikroplastik sudah terakumulasi di pasir, sedimen, dan perairan sehingga tidak dapat ditangani hanya dengan kegiatan bersih-bersih rutin. Ini menunjukkan bahwa persoalan sampah di Pantai Kenjeran bersifat kronis dan membutuhkan penanganan jangka panjang.
Sebenarnya terdapat potensi kearifan lokal. Masyarakat pesisir di sekitar Kenjeran memiliki kebiasaan memanfaatkan barang bekas untuk kerajinan sederhana, serta melakukan gotong royong rutin di area tempat mereka bekerja. Kebiasaan ini menunjukkan adanya modal sosial yang kuat untuk menjaga lingkungan, meski perlu didukung oleh edukasi ilmiah dan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai. Dari sudut pandang biologi, keberadaan mikroplastik dan limbah anorganik dapat mengganggu ekosistem pesisir. Mikroplastik berpotensi mempengaruhi organisme bentik, menghambat respirasi biota laut, dan masuk ke rantai makanan. Karena itu, pengelolaan sampah di daerah hulu sungai, termasuk kebiasaan masyarakat membuang sampah di pemukiman dan saluran air, menjadi faktor penting dalam mencegah masuknya limbah ke pantai. Sebagai langkah solusi, peningkatan edukasi lingkungan, penambahan fasilitas pemilahan sampah, serta program pemberdayaan masyarakat pesisir dapat menjadi strategi yang efektif. Upaya-upaya ini sejalan dengan SDGs Point 12 tentang konsumsi produksi berkelanjutan, serta SDGs Point 14 tentang ekosistem laut. Melalui studi lapangan di Pantai Kenjeran ini, jelas bahwa menjaga kebersihan pesisir tidak cukup hanya dengan membersihkan sampah yang terlihat. Keterlibatan masyarakat, pemahaman ilmiah, dan pengelolaan limbah dari hulu hingga hilir menjadi kunci menuju Kenjeran yang lebih bersih dan berkelanjutan.